Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian yang menonton video ini selalu sehat dan berbahagia, diberi kelimpahan rezeki. Amin 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 ya robbal alamin. Teman-teman, disclaimer dulu ya, video ini adalah video edukasi, tidak ada tujuan apapun. Jadi mohon disimak sampai akhir agar kalian tidak gagal paham. Ya, benar sekali, hari ini adalah hari raya Idul Fitri tanggal 31 Maret tahun 2025. Mari kita mulai perjalanan kita kali ini. Kami berangkat dari Yogyakarta menuju Keraton Gunung Kawi jam 9:15 dan kita sampai perkiraan itu sekitar jam 17 ya teman-teman, dan bersyukur nggak terlalu macet ya teman-teman. Dan ini adalah jalan menuju Keraton Gunung Kawi ya teman-teman. Jalanannya itu sangat kecil ya, hanya untuk satu mobil, dan itu dia tanjakannya itu sangat ekstrim ya teman-teman. Jadi persiapkan mobil kalian untuk melakukan the real extreme adventure. Hahaha. Nah teman-teman, kita parkir di sini ya. Ini aku nggak tahu nih bayar parkirnya berapa. Kebetulan kan aku juga orang sini ya, jadi aku kasih seikhlasnya aja. Dan sebelum kita naik itu kita harus isi form tamu dulu ya teman-teman. Ini kita berada di lereng Gunung Kawi. Ini sangat sejuk ya teman-teman, sejuk, indah dan juga sunyi. Dan itu di sini dipenuhi dengan berbagai macam tempat ibadah ya, dari berbagai macam agama ya teman-teman. Ini tangga menuju ke area Keraton Gunung Kawi ya teman-teman. Ini tempatnya enak banget, vibes-nya dapat banget, dan untuk menenangkan pikiran ini luar biasa ya teman-teman. Pokoknya kalian kalau udah kesini bakalan ketagihan main kesini terus. Tapi sebelumnya saya ingin meluruskan anggapan yang beredar di masyarakat bahwa Keraton Gunung Kawi ini adalah tempat pesugihan. Kalau itu kembali ke pribadi kalian masing-masing. Tapi kalau pribadi saya ini orang Islam ya teman-teman, itu sangat menjunjung tinggi akidah tauhid ya teman-teman. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Nah, ya teman-teman, ini kita berada di Keraton Gunung Kawi ya. Ini saat ini kita sedang jalan-jalan aja ya teman-teman. Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya berada di Keraton Gunung Kawi ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat bangunannya ya. Keraton Gunung Kawi ini jam 5 sore ya teman-teman. Tempatnya itu sahdu banget. Tenang, sunyi. Ini ada tempat ibadah beberapa agama ya. Kita mau luruskan ya.
Konon katanya tempat ini untuk pesugihan ya. Sebenarnya itu tergantung niat. Kalau menurut saya di sini hanya terdapat tempat ibadah untuk berdoa ya teman-teman. Jadi kembali ke niat kita. Apalagi kita ajaran Islam nggak boleh mempercayai hal-hal seperti itu ya, karena bisa berakibat musyrik ataupun syirik gitu ya. Ini tempat ibadah agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan di sini juga ada masjid, ada juga gereja ya teman-teman. Jadi pesugihan yang paling manjur itu sebenarnya adalah berbakti kepada ibumu, ya kan, ibadah kepada Gusti Allah, bersyukur, bekerja, berusaha, dan berdoa. Itu pesugihan yang paling manjur gitu loh teman-teman. Ini kita ke tempat-tempat sakralnya teman-teman. Tuh. Jadi menurut mitos legenda, beberapa orang beranggapan bahwa Keraton Gunung Kawi ini adalah tempat pesugihan. Ini saya mau luruskan, tidak semuanya benar ya teman-teman, tergantung niat kita. Gak usah jauh-jauh, kalau kita ingin pesugihan cukup berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, itu sudah cukup. Menyayangi anak yatim, membangun masjid, memberi makan fakir miskin. Ini pesanggerahan Keraton Gunung Kawi ya teman-teman. Kita berada di sini. Kakak. Tempatnya sejuk banget. Ini ada patung kuda. Patung kuda. Ada pohon-pohon tinggi. Sejuk. Oke guys, kita sudah menelusuri Keraton Gunung Kawi ya. Saatnya kita pulang menjelang azan maghrib. Kita mau sholat maghrib ya teman-teman. Jadi sekilas tentang Keraton Gunung Kawi, nanti kami kasih penjebaran dan penjelasannya ya teman-teman. Kalian kalau mau kesini nih, tempatnya sahdu banget teman-teman, karena berada di atas lereng gunung itu ya. Tapi dibarengi dengan niat tulus, hanya sekedar main aja, jangan berpikiran yang macam-macam negatif ya teman-teman. Iya, tuh tetap untuk penutup, bukan niat menggurui ya teman-teman, sebagai penutup bahwasanya sesusah apapun hidup Anda, semiskin apapun hidup Anda, jangan mengambil jalan pintas. Oke? Karena sesungguhnya Gusti Allah itu di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan kemiskinan, ketakutan, dan juga kekurangan. Tapi beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang hidup miskin, gak usah khawatir, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya HR Bukhari Muslim, bahwasanya surga itu dipenuhi oleh orang-orang fakir miskin yang sabar. Itu ya teman-teman. Nah, jadi hidup itu yang penting cukup, nggak perlu kaya. Hidup sederhana tapi berkah. Hidup sehat, tenang, ya kan?
nggak dikejar-kejar KPK, itu udah bagus banget teman-teman. Ya ini Keraton Gunung Kawi ya teman-teman. Kami meluruskan bahwa Keraton Gunung Kawi bukan tempat pesugihan. Keraton Gunung Kawi ini tergantung pemahaman kalian. Tapi kalau bagi saya ini hanya tempat yang sangat indah untuk dikunjungi, untuk healing-healing dan refreshing ria. Itu ya teman-teman, kita healing-healing, refreshing ria. Teman-teman, sahabat saudaraku semuanya yang saat ini sedang menonton video ini, saatnya kita pulang ya teman-teman. Ini kita mau mengejar, ini udah azan maghrib ya, ini kita mau mengejar sholat maghrib ya teman-teman. Kalian ikuti terus, ini jalannya agak-agak lumayan memacu adrenalin ya teman-teman, ekstrim dan juga gelap. Sangat minim penerangan, bahkan tidak ada penerangan di area tertentu ya teman-teman. Dan ini nuansa horornya berasa banget ya teman-teman. Tapi kita punya Gusti Allah, jangan takut teman-teman ya. Semakin kita mengakui bahwa mereka ada, semakin mereka akan ada, gitu ya teman-teman. Pokoknya kita perbanyak berdoa. Ya teman-teman, saya menarik kesimpulan, ini opini pribadi saya, ini asumsi pribadi saya, dan ini juga komentar pribadi saya. Kesimpulannya dari Keraton Gunung Kawi ini adalah di sini banyak tempat ibadat untuk kita berdoa. Jadi jika memang setelah kita berdoa memohon kepada Gusti Allah dengan niat yang tulus di tempat yang sunyi, sakral, mungkin karomah dari Kiai Zakaria bisa jadi, karena beliau ini adalah waliullah, ma'rifatullah yang sangat dekat dengan Allah, penyebar agama Islam di Nusantara, gitu ya teman-teman. Bisa jadi sepulang dari sini atas izin Allah, atas kekuasaan Allah, kita dilancarkan rezekinya, usahanya, gitu ya teman-teman, atas izin Allah. Sekali lagi ya teman-teman, ini opini dari pribadi saya, positif ya. Tapi kalau ada orang kesini niatnya untuk meminta pesugihan, meminta selain kepada Allah, meminta kepada makhluk gaib, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kalaupun bisa kaya, kayanya itu gak abadi. Kalaupun bisa kaya, kayanya itu jalan pintas. Akhirnya di dalam ajaran Islam, di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah tauhid, itu sangat dimurkai Allah. Jadi orang-orang yang menyekutukan Gusti Allah, apalagi meminta kekayaan kepada selain Allah, itu adalah sifat syirik, musyrik, dan itu tempatnya neraka jahanam ya teman-teman. Hati-hati. Jadi kalau kalian kesini, kalian niatkan untuk healing, untuk refreshing, untuk jalan-jalan, untuk liburan, untuk tamasya, holiday aja ya teman-teman. Kalaupun mau berdoa, berdoa aja, karena di situ ada musola, ada masjid, gitu ya teman-teman. Berdoa. Kalaupun kalian agamanya bukan Islam, di situ juga ada kok tempat ibadah kayak wihara, pura, gereja, kelenteng juga ada teman-teman. Jadi semua itu kembali ke pribadi kita masing-masing, mau berpikir negatif atau berpikir positif. Tapi kalau bagi saya, umat Islam, kami sangat menghindari hal-hal yang berbau menyalahi akidah tauhid kami. Serius ya teman-teman, ini jalan pulang dari Keraton Gunung Kawi itu sangat mencekam teman-teman, gelap, sunyi, mencekam, horor, tidak ada penerangan. Tapi ya kita selalu berdoa aja, kita punya Gusti Allah kok yang melindungi dan menjaga kita. Sepanjang perjalanan baca ayat kursi, baca zikir, istighfar, sholawat, apa aja yang kalian mampu kalian baca, gitu ya teman-teman. Karena sesungguhnya kita nggak pernah tahu kalau ada sesuatu ya. Jadi kita tetap
pasrahkan semua kepada Gusti Allah ya teman-teman. Nah ini kita mau ke penginapan, lanjut nanti besok pagi kita langsung berangkat ke Jogja ya teman-teman. Jadi perjalanannya itu dari Jogja jam 21.15 sampai keluar tol itu perkiraan jam 3 ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi tambah 1 jam, jadi ya antara jam 16 sampai jam 17 kita sampai teman-teman.